Pergerakan pasar yang sangat luar biasa, rekan trader. Tsunami market telah dilalui dan sebenarnya belum selesai, masih dalam perjalanan. Minggu-minggu yang sangat luar biasa dengan berita-berita fundamental. Diawali kemarin dini hari dengan FOMC dan hari ini akan dilanjutkan lagi dan akan ditutup pada minggu ini dengan non-farm. Bagaimanakah arah pergerakannya? Kita akan bahas pada analisa harian kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023. Seperti biasa, saya selalu hadir buat rekan trader Indonesia, rekan trader A-Market di seluruh Indonesia. Kita akan membahas apa saja yang terjadi pada market hari ini, dan kita membahas tentang pergerakan pasar pada hari ini, baik secara teknikal, fundamental, dan kita akan mengkaji ya hal-hal tersebut supaya minimal rekan trader bisa paham, bisa mengetahui, dan ada sedikit rambu-rambu untuk bisa digunakan dalam trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, seperti biasa di acara ini ya, saya selalu mempunyai tema-tema yang sangat luar biasa. Dan tema yang sangat luar biasa hari ini ya, kita tahu orang Indonesia senangnya sih trading gold ya mas. Kebanyakan kalau saya melakukan survei ya, karena saya orang dalam ya, saya melakukan survei, kebanyakan trader Indonesia ini senangnya itu lebih senang untuk trading di gold ya. Ya walaupun ada pair-pair yang lain, tapi kebanyakan kecenderungan orang Indonesia senangnya di gold ya. Oleh karena itu kita akan membahas sedikit tentang gold. Nanti setelah itu akan saya keluarkan juga video kupas tuntas gold, tapi ya mungkinlah 1 atau 2 jam setelah acara ini ya. Dan kita akan membahas sama-sama. Oleh karena itu tema yang saya angkat pada hari ini sangat luar biasa. Perjalanan emas menuju 1975. Tema ini sangat luar biasa rekan trader, karena kalau rekan trader lihat kemarin ya, akibat tsunami yang terjadi, bagaimana emas ini dia bergerak dengan titik kerendahannya itu 1920. Bayangkan rekan trader, dia naik sampai penutupan di 1954. Ini akibat dari FOMC, laporan FOMC, statement yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika, Jeremy Powell. Dan trader bisa lihat di sini bagaimana emas ini dia bisa naik. Bayangkan rekan trader, dari 1920 ya di bawah sini, bayangkan dia naik sampai 1954 dan pada saat ini dia lagi konsolidasi. Yang menjadi pertanyaan utamanya adalah ya, yang menjadi pertanyaan utama ini, saya buka dulu bagaimana perkiraan ini perkiraan mingguan saya ya. Perkiraan mingguan saya seperti kayak gini, udah melewati target berarti ya. Yang menjadi analisa saya ya, saya punya analisa juga saya buka dulu di gold 2023. Nah ya, menurut analisa yang saya lakukan pada bulan Februari itu, gold itu dia menuju 1933 dan pas terjadi tanggal 31 dia berada di sekitar situ. Tapi setelah mulai bulan Februari, bagaimana perubahan yang terjadi ya, orang bilang perubahan yang terjadi akibat FOMC, indeks dolar Amerika benar-benar menurun sampai di bawah 101 ya, sekarang 101 ya. Inilah membuat harga emas bisa naik sampai 154, dan sesuai dengan prediksi saya pada bulan ini, emas itu dia mencoba naik menuju 1975 ya. Dia mencoba naik menjadi 1975. Akan tetapi rekan trader, ada banyak rintangan yang akan dilalui ya. Ini prediksi saya. Banyak yang bilang akan sampai 2000. Oke, saya paham dia bisa sampai 2000, bisa. Tapi kita akan melihat bagaimana bulan ini dia bergerak rekan trader.
saya berasumsi bahwa dia ini sekitar bulan ini dia akan berusaha bergerak sampai 1975 atau 1980 lah. Di seputaran itu ya rekan trader ya. Oleh karena itu bagaimana perjalanan panjang emas ini dia menuju ke daerah tersebut. Agar bisa menuju ke daerah tersebut, titik pertama yang harus dilalui oleh emas adalah sangat simpel rekan trader. Emas harus mencoba menembus level 1960 ya sebagai acuan agar dia bisa terbang tinggi lagi ke angkasa. Ya, kita akan berbicara bagaimana apakah dia bisa sampai 1975 bisa. Tapi menurut analisa saya, dia akan mencoba dulu sampai ke titik 1960 di sini, ya. Dan apabila dia sudah bisa melewati titik 1960, waduh, sorry, saya sampai lupa lagi. Nah, kebanyakan ngomong saya. Nih, ini ya. Kalau ini rekan trader lihat bagaimana emas yang saya prediksi bulanan ya. Ini prediksi tahunan saya ya. Saya memprediksikan seperti kayak gini. Saya ulang sekali lagi. Ini adalah prediksi emas tahun 2023 di mana saya memprediksikan pada bulan Januari dia berada di 1933, benar. Ya, tepat. Dan bulan Februari saya memprediksikan menuju 1975. Saya berpikir bisa saja terjadi karena kalau secara teknikal RSI ini udah sampai di sini, dia belum sampai 70, artinya ada kemampuan untuk dia naik lagi. Untuk bisa mencapai 1975 atau 1980 menuju 2000, ada titik-titik pertahanan yang harus dilalui oleh emas. Ya, titik pertahanan yang paling utama adalah bagaimana dia harus bisa menembus level 1960. Itu adalah level acuan pertama dulu yang harus bisa ditembus rekan trader. Itu harus bisa dulu ya. Nah, apabila dia bisa menembus 1960, kita akan lihat selanjutnya seperti kayak gimana. Karena menurut analisa saya, apabila dia telah menuju 1960, kemungkinan besar kalau menurut analisa saya, dia ini akan mencoba untuk ya sedikit melakukan shadow dulu rekan trader ya, sebelum dia akan terbang lebih tinggi lagi. Nah, ini dia ya. Ini kalau saya lihat, saya tarik garis channelnya ya. Kalau saya lihat dia harus melewati titik 1960 dulu. Apabila lewat dia bisa, nah ini kan kemungkinan sampai 1975 1980 bisa saja terjadi. Tapi ini baru permulaan bulan Februari. Saya berestimasi bahwa langkah yang harus dilakukan, nah ini kan 1960 dia harus mencoba sampai di level sini ya, 69 ya. Ini 70, nah ini artinya kalau 80 ya sini ya. 75 lah, kalau 75 kan sekitaran sini ya. Jadi saya berestimasi dia harus melewati level 1960 dulu. Setelah itu baru kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana. Tapi kita bisa lihat bahwa dengan merosotnya dolar Amerika dan ada menjadi trigger bahwa dovish bisa terjadi, artinya kalau dovish bisa terjadi, dolar akan meningkat. Tapi kalau saya lihat kembali lagi, saya lihat bahwa dengan adanya kemampuan ini, saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika ini dia bisa turun minimal sampai ke 99 ya. Sekarang 100 ya, 99. Artinya kalau dia bisa turun sampai 99, itu suatu tanda bahwa gold dia akan berusaha naik sampai 1960 dan 1975 atau bisa melewati sampai 1980 ya. Nah, dan ini juga akan benar-benar tergantung dari keputusan dan kebijakan yang terjadi, baik itu dari European Central Bank, The Fed, dan situasi-situasi yang terjadi sekarang ini seperti peperangan yang terjadi di Ukraina. Jadi banyak sekali faktor, tapi secara garis besar kalau saya lihat dan saya menganalisa bahwa tidak tertutup kemungkinan pergerakan emas dia menuju ke 1975 atau dia menuju ke 1980, tapi dia harus melewati rintangan
1960 yang merupakan titik tumpu untuk dia bisa bergerak lebih tinggi lagi. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah ya. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang bagaimana pergerakan gold ini dia menuju ke 1975, tapi dia harus melewati rintangan dulu di 1960. Dan saya yakin kalau dia udah sampai 1960, dia akan sedikit koreksi dulu sebelum dia akan naik lebih tinggi lagi. Oke rekan trader, demikianlah analisa judul dari analisa harian kita pada hari ini. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal. Bagaimanakah pergerakan yang terjadi pada analisa teknikal kita pada hari ini? Seperti biasa rekan trader, kita akan memulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader semuanya, indeks dolar Amerika pada saat ini kalau kita lihat ya, bagaimanakah pergerakannya, saya pastikan dulu. Oke. Untuk indeks dolar Amerika kita sudah bisa lihat bahwa penurunan yang terjadi tadi malam dini hari akibat pertemuan FOMC, statement yang dikeluarkan oleh The Fed membuat pergerakan yang sangat luar biasa. Bagaimana indeks dolar Amerika ini dia bisa turun ya dari level 100 berapa nih? 101 ya, terus sempat menyentuh 102 ya. Dia turun sampai level terendah di 100.748. Nah, kita akan lihat untuk saat ini tendensinya bullish. Menurut saya ini cuman pergerakan tambahan aja ya, tapi kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana. Nah, kalau kita lihat tendensi bullish yang terjadi di sini, ini ada gap ya. Kita akan lihat seberapa besarkah dia bisa terjadi kenaikan. Menurut analisa teknikalnya, dia akan mencoba naik sampai level yang paling tertinggi, taruhlah di 101.734. Tapi saya selalu bilang bahwa dia tidak tertutup kemungkinan mengalami pelemahan. Pelemahan dia menurut saya, dia akan coba sampai di 100.688. Oleh karena itu, kita akan lihat hari ini rekan trader ya, bagaimana pergerakannya. Dan kalau kita lihat, wah ini merah, kita ganti dulu lah. Kita lihat di sini, oke rekan trader. Nah, kita akan lihat, oke di sini. Nah, jadi pergerakannya di antara 100.688 sampai 101.034. Wah, ini saya belum sempat buka kalender ekonomi. Nanti sambil saya omongkan, kita lihat kalender ekonomi ya rekan trader ya. Oke, selanjutnya rekan trader, tadi adalah indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD? Untuk Euro USD rekan trader sudah bisa kita lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari Euro USD saat ini ya, tendensi yang terjadi terhadap Euro USD saat ini lebih banyak bullish ya. Dia akan melanjutkan lagi. Apakah dia bisa melanjutkan lagi pergerakan yang terjadi kemarin setelah FOMC dilakukan? Kita akan lihat rekan trader di sini bahwa ya, anggaplah di sini bullish. Untuk saat ini dia menurut saya dia lagi sideways ini. Walaupun kalau kenaikannya dia akan coba naik sampai di level tertinggi di 1.10610. Artinya dia udah masuk di 1.10 ya. Kemarin kan masih 1.09, sekarang 1.1 ya. Artinya kemampuan untuk naik masih ada. Tapi dengan seperti kayak gini saya juga bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pelemahan juga. Dan harap diperhatikan rekan trader bahwa pelemahan itu sabar, ini mana lagi? Oke, pelemahan itu kalau menurut saya rekan trader, sabar rekan trader. Wah, ini saya. Oke. Pelemahan itu kalau menurut saya rekan trader. Oke. Pelemahan itu dia bisa saja terjadi pelemahan sampai di level yang paling, sabar, ini tadi di sini kalau nggak salah ya, 00 di sini. Oke. Pelemahan di sini saya bisa bilang bahwa dia bisa saja menjadi pelemahan sampai di level yang paling terendah itu di seputaran 1.09812. Oleh karena itu sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa harus hati-hati dan harus melihat lagi apa yang sedang terjadi ya. Ini kita kalau untuk hari ini kita akan, menurut saya lebih banyak mengambil long ya, karena news masih saja terjadi dan kita harus hati-hati terhadap pergerakan yang terjadi akibat news. Oleh karena itu masih tetap saya bilang harus hati-hati ya. Nah, karena hari ini rekan trader ya,
Kita coba balik dulu. Di sini rekan trader, kalau kita lihat di di sini di website sini di news, hari ini news ini sangat luar biasa banyak rekan trader. Setelah kemarin FOMC, tingkat inflasi, hari ini pada pukul 20.15 akan tingkat fasilitas simpanan Februari, pernyataan kebijakan moneter. Nah, ini dia. Punyanya Amerika palingan diklaim pengangguran. Nah, ada juga pidato dari Gubernur Sentral Bank England dan pidato dari Christine Lagarde, Gubernur Sentral Bank Europe ya. Makanya rekan trader, saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan hari ini Euro USD akan semakin meningkat jauh lagi. Bisa aja rekan trader. Walaupun saya bilang mungkin dia akan mencoba turun dulu, setelah itu dia akan terbang lagi. Karena imbas dari news-news atau statement-statement yang dikeluarkan. Oleh karena itu saya tetap bilang bahwa batas hariannya masih tetap di 1.09863 sampai 1.1061110. Kita lanjut ke pound sterling rekan trader. Untuk pound sterling, nah ini tadi ya. Oke. Ini tadi, ini Euro USD. Sekarang kita masuk ke pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader, pound sterling, ya ini pound sterling, oke. Untuk pound sterling, kita bisa lihat bahwa arah pergerakan dari pound sterling adalah sebagai berikut. Pound sterling, kalau kita lihat ya, tetap tendensinya lebih banyak bullish dan kita lihat bagaimanakah ya pergerakannya. Hari ini news banyak rekan trader, jadi harus hati-hati. Ya, kita lihat dengan tendensinya kekuatan sampai 1.24236, tapi harap diperhatikan masih sideways ini ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan segala sesuatu masih bisa terjadi, dan saya bisa bilang bahwa bisa aja dia akan turun sampai di level paling terendah di level sini ya. Masih punya kemampuan. Oleh karena itu harap sekali lagi diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Saya memberikan sebuah analisa bahwa dia akan mencoba bergerak antara 1.23708 sampai 1.24236. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa bergerak lebih tinggi lagi. Dia masih bisa bergerak lebih tinggi lagi. Ya, mungkin ketinggiannya yang paling tinggi misalnya sampai di daerah sini 1.24440, semua bisa rekan trader. Ini makanya kan saya bilang harap tetap diperhatikan lagi pola pergerakan yang terjadi rekan trader ya. Ini saya kasih tanda dulu. Oke. Nah, oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah gold rekan trader semuanya? Untuk gold rekan trader sudah sangat jelas pergerakan gold hari ini memang sangat luar biasa. Gold tadi malam itu sangat luar biasa dini hari. Sekarang dia sudah menembus level 1957 dan sekarang dia menuju ke 1960 rekan trader ya. Tendensi tetap bullish ya. Tendensi tetap bullish pada hari ini, artinya kemampuan dia untuk naik bisa lebih tinggi lagi. Nah, dan kita lihat 1960 masih bisa dicapai oleh kemungkinan besar, bisa kayaknya ya. Dia akan mencoba sampai 1960. Malah saya bisa bilang bahwa bukan 1960, malah ini seberapa nih? 1961 malahan ya. Dia akan mencoba sampai 1961. Tapi kembali lagi saya bilang rekan trader hati-hati juga kalau terjadi pembalikan. Karena pembalikan itu bisa saja minimal dia bisa terjadi sampai di level 1950. Oleh karena itu kita ambil sebuah masukan ya. Saya memprediksikan bahwa dari 1950 sampai 1961.84. Saya pikir 1950 bisa tembus, 1960 bisa tembus. Dari 1961.84 sampai 1950 dalam perjalanan yang saya bilang menuju ke 1975 atau 1980 pada bulan ini ya. Oke rekan trader, selanjutnya kita lihat di USD Yen Jepang. Bagaimanakah USD Yen Jepang? Nah, untuk USD Yen Jepang rekan trader bisa lihat di sini sangat jelas bahwa USD Yen Jepang tendensinya bearish ya, dengan pelemahan yang terjadi. Kita akan lihat bagaimanakah kekuatannya. Sekarang pasar lagi sideways karena ya memang berita ditunggu ya. Nah, oleh karena itu rekan trader bisa lihat di sini ya. Kita akan lihat seberapa besar kemampuannya. Kalau menurut analisa saya, kita jangan berbicara dia turun sampai di daerah sini terlalu jauh 127. Saya bisa bilang kalaupun penurunan dia akan mencoba turun itu paling maksimal misalnya daerah 128.196.
108.196 ya. Dan itu awal dulu. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun juga sampai ke 127.976 di sini ya. Masih bisa rekan trader. Nah, tapi di saat terjadi kenaikan, asumsi saya naik dia itu tidak terlalu jauh rekan trader. Saya tidak mau bilang ini terlalu jauh, malahan kalau di 128.900 terlalu jauh, tapi udahlah nggak apa-apa ya. Artinya saya beranalisa bahwa tendensi dia itu akan mencoba sampai di level sini ya. 127.824 sini ya. Oke, 824 ya. Nah, untuk bisa sampai di sini menurut saya jauh sekali. Sulit untuk dia bisa sampai di sini. Untuk malahan menurut saya mempunyai tendensi untuk dia itu malahan menurut saya dia naik minimal sampai di 128.900. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah ya informasi analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini memberikan masukan buat trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya, dan jangan lupa saksikan juga analisa kupas tuntas gold yang akan saya upload videonya untuk rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.